Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini karena sudah jam 7.50 kita mulai aja ya Mbak Awalia Nur supaya nanti rekan-rekan bisa menyusul. Yang terkait dengan web 4, saya ingin menjelaskan mengenai eh, tugas ketiga supaya rekan-rekan bisa mengerjakan untuk referensi ya bagi yang belum mengerjakan untuk tugas ketiga. Cara membuat eh, konfigurasi di dalam router. Kita share dulu untuk cara membuatnya. Yang pertama kita harus mempunyai namanya Cisco. Ya, kalau tidak punya Cisco berarti kita tidak bisa praktek untuk mengerjakan tugas ketiga. Ini saya share. Cisco bentuknya seperti ini. Ya, ini sudah saya buat. Nanti rekan-rekan tinggal mengerjakan. Ya, ini ya, kebetulan ada yang nambah. Ya, jadi dalam tugasnya itu ada router, ada switch-nya dua, ya switch satu dan switch dua, yang mana ada antara PC satu dengan PC nol saling berkomunikasi, tapi beda segmen, ya IP-nya berbeda. Ini ya kalau yang saya setting di PC satu atau PC nol, diklik sini PC-nya, ya PC kosongnya, kita masuk ke konfigurasi, saya buat secara statik gitu ya, secara statik. Ya, ini 192.168.1.1. Terus subnetnya otomatis default default gateway-nya saya bikin 192.168.1.5. DNS servernya 192.168.1. Yang default gateway-nya itu berasal dari ini si router. Ya, router. Kita klik routernya, terus kita pilih config, ya kan? Kita klik masuk nih. Nah, di sini saya kasih IP 192.168.1.5. Itu sebagai gateway dari PC01. Gitu ya, PC0 ya. Jadi PC0 dikasih gateway ini ya, stepnya ya, ini 192.168.1. Itu yang disetting dari router. Ya, kalau untuk DNS-nya 192.168.1.3 itu untuk DNS servernya. Itu ya. Terus untuk yang sebagian yang ke switch satu di routernya saya buat ininya PC 0 pas Pasternet 01-nya itu berupa 10 ya kan 005. Ini sebagai gateway-nya ya, subnetnya otomatis 255.0.0.1. Jadi dibedakan dari routernya itu ada dua gateway. Yang gateway untuk switch satu itu 10.005. Sedangkan di sini untuk PC 0 gateway-nya 192.168.1.5. Kalau tidak gitu nggak bakal bisa komunikasi. Jadi di PC satunya kita klik gitu ya, pakai ini apa deh ya, konfigurasi IT 10.001 ya untuk PC 1. Terus subnetnya, setmasnya 255.0.0.0. Terus default gateway-nya 10.005. DNS servernya 192.168.1.3.
Itu ya, yang terpenting rekan-rekan harus bisa memahami gitu ya di dalam pembagian router. Ini beda segmen ya. Di sini 10 untuk PC switch satunya, untuk switch nolnya jebol gateway-nya 192.168.1.5. Atau nanti rekan-rekan bisa juga pakai IP sendiri, nggak masalah. Terserah pakai apa. Kira-kira itu ada yang ditanyakan dulu sebelum saya praktekkan. Kalau tidak ada, kita harus di antara PC satu dengan PC nol harus berkomunikasi. Gimana caranya berkomunikasi? Berarti harus melakukan eh, dari PC nol ke PC satu harus saling berkomunikasi. Ya, berarti PC nol kita klik sini supaya saya bisa komunikasi dengan PC satu. Ya, kita keluar, ya kita pakai komen, prompt, itu ya, klik. Contohnya dari PC nol ya ke PC satu. Tahu berarti tadi PC-nya ini kita lakukan ya ping gitu ya 190.0.0.1 kita enter. Berarti itu dari PC nol ke PC satu komunikasi. Berarti dengan tandanya replay. Tadi di dalam routernya di sini tadi ya, routernya harus dibedakan ke pasnetnya itu 10.00 harus ini ya sebagai gateway-nya di sininya. Di sini dipilih IP konfigurasinya ini default gateway-nya harus 10.00. Itu kalau dari ping-nya dari PC nol ke PC satu. Kalau kita balik sekarang klik sini ya, di sini harus tahu dulu ini IP-nya berarti IP yang ada di sini yang di PC nol itu 192.168.1.1. Di sini 10 ya, 10.00.01. Berarti klik pilih terminal lagi, tapping 192.168.1 enter. Gitu ya, berarti terkoneksi antara PC satu ke PC nol. Begitu juga sebaliknya ya. Itu udah uh, bisa berkomunikasi. Sekarang kita ganti PC ke satu ke PC ping ke ilkom.com gitu ya. Berarti harus apal dulu rekan-rekan ini saya kasih hanya 192.168.12. Itu dari antara PC satu dengan PC yang ada di ilkom.com itu bisa komunikasi dengan melakukan apa? Ping. Gitu ya. Begitu juga dengan server DNS. Berarti saya kasih pingnya 13. Gitu ya. Begitu juga kepetikannya. Yang penting kita mengakui ngasih addressnya apa dulu. Itu yang secara komunikasi antara PC satu ke PC nol ke elkom.com ke apa itu PC DNS. Itu ya. Sekarang yang kedua, ya rekan-rekan harus bisa ping ke
PC 0 ke PC sini, apa itu elcom.com. Nah, berarti klik di sini, kita ping dulu ya. Harus ini ping 192.168.112. Berarti antara PC 0 ke ilkom.com berjalan. Gitu yuk. Kita coba sekarang yang perintah yang kedua menggunakan HTTP. Ya, saya klik sini menggunakan tetap dari PC 0, klik menggunakan web browser. Karena tadi udah hafal PIP-nya, kita klik sini 192.168.1.1.2. Kita go. Nah, itu berarti udah terbukti dengan menggunakan server HTTP. Ini menginjak yang ke server HTTP. Saya capture dulu. Ya, terus untuk pembuktiannya menggunakan HTTP lagi dari di beda segmen. Ya. Contohnya ke PC 1 ke elcom.com. Ya, ini sementara pakai HTTP dulu ya. Kita klik web browser. Kita di sini klik 192.168.8.1.2. Jadi sudah berjalan dengan adanya tanda di sininya welcome to uh, Rocket Racer Opening Door, itu berarti sudah berjalan dengan menggunakan gitu, dengan menggunakan HTTP. Nah, sekarang yang kedua, kalau dari sini ada yang ditanyakan dulu supaya nanti cara settingnya bisa benar. Tinggal ke DNS. Dalam perintahnya, kita pengen PC 1 mau ping ke ilkom.com. Kalau ya gitu ya. Terus satu lagi ke pendil.com. Kalau pakai IP sudah berjalan. Sekarang kita konfigurasi di sini ya, apa itu saya jelasin dulu ya di server HTTP-nya supaya rekan-rekan paham caranya. Gateway tetap DNS-nya, terus ke HTTP. Sini ya, klik HTTP-nya ya. Terus kita on di sini. Harus di on, kalau di off nanti nggak bisa. Di on dulu. Gitu ya. Di HTTP-nya tadi, server HTTP-nya dikasih on. Tuh, sini ya, klik gitu ya. Ini ya, tetap passwordnya. Namanya ini 192.168.1.255 dengan setara statik. Itu ya, ini di server ilkom.com. Sedangkan sekarang untuk konfigurasi DNS server, DNS servernya supaya aktif, ya kita klik sininya, kita klik HTTP tetap ya on, terus kita pilih DNS, klik DNS-nya harus di on, gitu ya. Kalau nggak di on nanti nggak bisa, ya on, terus kita masukkan IP-nya, pokoknya kita namanya ini, contoh pokoknya gitu ya, umpamanya ini contoh.com. Umpamanya kita klik sini 192.168.1
Wah, karena di HTTP-nya itu servernya 192.168.122. Ya, kita klik enter gitu ya. Karena ini sesuai ininya, sesuai perintahnya, maka ada yang ilkom, ada yang pendilkom gitu ya. Sesuai apa itu perintahnya. Ini harus diaktifkan DNS-nya di on. Gitu ya. Gimana membuktikan? Ya gitu ya. Supaya itu ilkomnya, .com-nya bisa ya. Pertama satu segmen dulu sini. Gitu ya, satu segmen dulu. Pokoknya dari PC 0 ke PC atau boleh dari mana yang ya. Boleh dari PC satu boleh atau PC 0. Ya. Kita klik taruhlah dari PC 0. Ya, klik gitu ya. Kita keluar dulu pakai web browser. Kita klik sini. Il apa tadi? Ilkom.com. Sesuai ini ya, apa perintahnya ya. Nanti perintahnya mana? Ini perintahnya Ilkom. Ya, kita copy ya gitu. Kita klik sini. Ya, oke. Copy go. Berarti tidak menggunakan apa itu IP tadi. Ya, langsung ke browsernya menggunakan langsung .com. Berarti dari PC 0 ke DNS servernya bisa berjalan dengan normal menggunakan HTTP. Ya. Nah, sekarang kita tes lagi dari PC 1. Ya, kita keluar dulu dari PC 1 ya. Kita klik PC satunya. Kita bro ya kita ketik Telkom. Go. Ya. Nah, berarti sudah terbukti bahwa antara PC 1 ya ke ilkom.com berjalan dengan adanya welcome to Cisco. Itu cara-cara eh, konfigurasi menggunakan Cisco. Nah, nanti kalau ada kesulitan yang belum mengerjakan tugas, bisa ditanyakan. Kalau IP-nya silahkan dibebaskan. Tidak harus sesuai dengan saya punya. Itu ya. Berarti sesuai perintahnya sudah berjalan semua. Itu ya. Dari PC satu ke ini, PC ke sini ya. Terus PC ke Pelkom gitu ya. Klik sini. Kita klik terus pakai Pelkom. Pedilkom gitu ya. Nah, kita klik ini ya. Ini browse gitu ya. Klik di sini go gitu ya. Nah, itu udah berjalan gitu ya. Berarti semuanya terpenuhi. Nanti rekan-rekan paling tidak ya ya itu bisa berjalan semua antara empat server atau tiga server atau dua PC dari masing-masing. Kalau pengen ini pingnya dari PC ini ke PC 0 juga bisa. Tadi pakai desktop, kita ulangi lagi. Ya, apa ping 192.168. Kalau ping biasa ya 111. Tuh, ini dari server ke klien
Nah, PC 0 ya itu. Begitu juga dari sini. Boleh aja. Dari PC DNS servernya kita klik, terus kita desktop, kita ping, komen, ping 192.168.11. Itu wah, udah berjalan dari server ke klien. Yang terpenting ini rekan-rekan yang belum mengerjakan tugas 3, tolong segera karena waktunya kan tinggal berapa hari lagi ya kalau nggak salah ini sampai 1 Desember. Mana ada yang ditanyakan? Yang terpenting rekan-rekan memahami dulu adanya router yang satu ke 192.168.11 ya kan? Tapi di routernya sebagai gateway dari masing-masing klien. Nanti dari sini bisa dikonfigurasi di routernya. Sedangkan IP yang satu lagi 10.0.0.1 sama dengan ini 10.10.0.0.2 IP-nya. Sedangkan gateway-nya sini saya bikin 10.0.0.0.5 itu. Tapi kalau ke DNS servernya tetap ya 192.168.3. Tapi ke Elkomnya 192.168.112. 192.168.12. Betul, ini pada saat pembuktiannya rekan-rekan harus ping kayak saya ajarkan tadi supaya terbukti bahwa ini saling komunikasi. Kalau memahami ya kita ganti slide yang untuk manajemen bandwidth atau manajemen biar saya share screen untuk jelas. Nanti kalau ada kesulitan silahkan tanya di grup kalau ini. Ya pelan-pelan aja. Mau bikinnya dari awal boleh. Jadi teorinya sebetulnya kalau mau cepet itu di switch satu dikomunikasikan dulu. Terus PC ke switch 0 dikomunikasikan dulu. Baru nanti pasang router. Routernya mau dihubungkan ke switch satu, switch 0. Gitu ya. Rekan-rekan boleh bikin video dulu, baru nanti ini boleh ya. Atau mau langsung juga nggak masalah, takutnya lama. Ya lebih baik bikin video sampai dijelasin, nggak juga masalah. Yang penting yang berbicara rekan-rekan sendiri ada bukti fotonya. Nah sekarang kalau tidak ditanyakan, berarti saya ganti slide yang ada di berikutnya. Nah saya ganti. Ini hanya teori aja nih ya, manajemen jaringan. Jaringan wireless. Kenapa sih perlu adanya manajemen jaringan? Supaya apa jaringannya terstruktur atau termanage gitu ya. Terstruktur dan termanage. Jangan sampai tidak di manajemen jaringannya. Kalau tidak di manajemen berarti nanti saling apa itu
eh, berebut ini bandwidth. Itu yang sebetulnya tugasnya dari manajemen jaringan. Umpamanya kita berlangganan untuk apa itu 100 Mbps gitu ya dalam jaringan. Kalau kita tidak manage dalam routernya, contohnya tadi ada server, terus ada kliennya banyak gitu ya. Itu kalau kita nggak manage dalam routernya akan berebut bandwidth. Ya, contohnya gini, ini ada Mbak Selvi, ada Mas Wahyu, ada Aulia gitu ya. Pokoknya Mbak Selvi sebagai manajer, Wahyu sebagai manajer juga, Aulia sebagai user atau operator. Jadi si Mbak Selvi dan Mas Wahyu berarti dikasih manajemen bandwidth-nya lebih besar karena memang keperluannya banyak gitu. Sedangkan Mbak Aulia hanya user atau operator komputer ya, nggak perlu dibikin apa itu bandwidth-nya terlalu besar. Itu yang dimaksud dengan manajemen jaringan supaya tidak apa, tidak bentrok, saling berebut. Contohnya gini, Mbak Selfie ngedownload YouTube, Mas Wahyu ya, nyetelnya video. Ya. Nah, nanti kalau tidak di manage, itu kemungkinan besar akan habis bandwidth-nya. Itu ya, ini secara globalnya seperti itu. Tapi yang terpenting untuk manajemen jaringan itu harus dimasukkan MAC address. Ya, MAC address-nya harus dimasukkan. Supaya apa? Tidak disalahgunakan oleh klien yang emang pengetahuannya lebih dari yang lain karena pengen apa itu otak-atik gitu ya. Nanti bisa berubah bandwidth yang sudah ada. Itu kalau ininya secara manajemen. Tahu kan cara ininya apa melihat berapa sih MAC address-nya yang sudah ada berarti tinggal di kontrol panel ya kasih tahu ya kontrol panel atau ntar ya saya unjukin karena setiap komputer pasti MAC address-nya berbeda. Kita klik di sini. Ya, saya cek dulu secara detail. Saya share dulu. Stop. Biar nanti rekan-rekan. Nih, ini cara mengetahui apa itu bandwidth yang sudah ada. Bandwidth setiap komputer. Ini ada physical address 44.485.00D2.03 BB. Ya, itu harus dimasukkan ke dalam router. Jadi setiap physical addressnya dimasukkan. Pokoknya kita mempunyai usernya dua, di si Mbak Silvi punya laptop, satu lagi punya HP. Dua-duanya harus dihapus, dimasukkan MAC address-nya. Karena MAC address-nya satu DP satu, nggak mungkin sama. Itu sebagai manajemen jaring. Ya, yang pertama diberikan apa itu eh, secara khusus itu ya tergantung dari kebutuhan atau namanya policy. Policy ya, policy dari masing-masing. Ini saya share screen lagi untuk ininya. Tadi bandwidth-nya ya, ya dua kali ini ya. Kalau punya tiga berarti ya ada WiFi, ada LAN, ada HP berarti tiga satu orang mempunyai. Ya itu fungsinya dari manajemen jaringan. Terus untuk wirelessnya ya
Wirelessnya kalau bisa di full, maksudnya gini. Jadi boleh dimasukkan MAC address di dalam wireless, boleh tidak, atau wireless sebagai access point gitu ya. Kalau emang itu diperlukan. Kalau sebagai access point berarti tidak diperlukan dalam masukkan MAC address kalau sebagai access point. Tapi kalau sebagai router, ya access point sebagai router harus dimasukkan. Jadi ya ada dua fungsi sebagai access point dan sebagai eh, router. Tinggal di ini. Kalau yang dimaksud dengan access point berarti melanjutkan yang tertanam dalam contoh yang tadi, yang di sini. Saya lihat dulu ya, yang di paket ini, yang di paket tracer sini. Berarti ditaruh lagi sini. Taruhlah kita bikin ini places itu. Nah itu. Tuh. Berarti kesininya sebagai access point. Ya kalau ini ya nggak perlu dimasukkan ke router. Nggak dimasukkan, nggak usah dimasukkan MAC address. Itu sebagai uh, manajemen jaringan dan wireless. Sekarang kebanyakan sih wireless sangat dibutuhkan karena apa? Menghemat biaya gitu ya. Cuma kalau komunikasi lebih baik menggunakan kabel daripada menggunakan wireless untuk kecepatan ininya apa itu komunikasinya ya. Ini sampel network management merupakan salah satu protokol resmi dari Internet Protocol suite yang dibuat oleh Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan contoh dari layer 7 aplikasi yang digunakan oleh network management tim untuk memonitor perangkat jaringan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pengelolanya. Itu ya. Nah, itu yang gunanya eh, baik menggunakan manajemen menggunakan Mikrotik, bisa menggunakan Cisco, bisa menggunakan Univer gitu ya. Itu sebenarnya tinggal beda merek aja sebetulnya. Tapi saya kebanyakan menggunakannya eh, yang paling lama menggunakan Univer. Kemarin ada perusahaan yang satu lagi menggunakan ya. Jadi nanti ketahuan tatkala melakukan manajemen user ini melakukan apa aja. Ya, bisa dimonitoring lewat apa itu router tadi yang kalau kita menggunakan Wincrotic berarti kita menggunakan Winbox cara monitornya yang kemarin bisa remote dari jarak jauh dari langsung ke PC Mikrotiknya. Kalau Univernya ada GUI-nya sih. Kalau Univer itu sudah ada GUI-nya masuk langsung ke browser. Itu udah ada kalau kayak gunakan Univer. Kalau Cisco masih pakai Telnet gitu ya. Tapi semuanya mah ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi yang paling agak mudah ya pakai Mikrotik. Ini protokolnya, ya kan? Protokol SNMPP-nya dari SMPP versi satu antara lain GET request digunakan untuk mendapatkan informasi manajemen. Terus ada namanya set untuk melakukan perubahan berbagai subsistem.
Tapi pada dasarnya ya sebetulnya eh, perintah-perintah ini sudah dilakukan di dalam eh, protik yang kita buat. Karena ada yang ditanyakan mengenai tugasnya, jangan sampai eh, kelewat ini ya. Soal tinggal berapa hari lagi, 2 hari lagi. Saya ini perjelas lagi nih ya supaya dari rekan-rekan ini baru berapa orang yang ngumpulin ini apa tugas tiga itu. Ini juga namanya memanage juga nih dari gambar yang tugaskan di dalam tugas tiga ini. Nah, kalau di dalam ininya praktek ini yang ditanyakan ya ada setting ke wireless gitu ya. Ini kalau secara prakteknya di wirelessnya nanti dikasih IP gateringnya kemana tuh sama rupanya wirelessnya sebagai access point gitu ya. Tinggal nanti si itunya dikasih apa IP-nya wirelessnya itu berapa taruh ini 192 168 taruh dikasih 110 gitu. Gateway tetap 192 168 15. Pada prosesnya hampir sama kayak yang ada di server ini, cuma ya, IP-nya ya tetap dikasih IP statik kalau menggunakan wire sebagai access point ya. Kalau wave wirelessnya sebagai router, berarti harus ngambilnya dari ISP-nya gitu. Nanti yang manage si router sebagai WiFi. Jadi ada beda dibedain dua ya, WiFi sebagai router atau WiFi sebagai access point. Ya, kalau wirelessnya, kalau di dalam tugasnya nggak ada, tapi proses kerjanya itu yang sering saya pasang per ini, yang sering itu ya, ya tinggal digabungin aja ke sini, ya wirelessnya. Ada lagi ditanyakan, ini tarik lagi aja ini, dikit. Itu ini di ininya tetap ditulis ini wireless ring. Nah ini berapa? Happy. Taruhlah 1,10 gitu. Kalau sebagai ini ada wirelessnya, mau pakai apa ini biasa